Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain, yaitu kita semua sehat-sehat di dalam Tuhan dan lebih lagi yaitu kita maju terus di dalam Tuhan. Amin. Ini masih permulaan tahun, kita harus bergairah di tahun ini, menghadapi tahun ini dengan gairah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang Kau telah lakukan di 2024 dan kami percaya 2025 ini adalah tahun yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau beserta kami dan Engkau akan bersama kami Tuhan sampai kami menyelesaikan 2025 ini sampai pada kesudahan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami berdoa biarlah Engkau sendiri berhembus di atas firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan memberikan pengertian dan hikmat Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merangkul firman-Mu dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Roh Kudus, silahkan Kau yang mengambil alih dari permulaan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara sekalian. Dan judul hari ini yaitu, saya tahu kayaknya permulaan tahun kok bicaranya mengenai yaitu bangkit dari kegagalan ya. Tapi saya percaya itu apalagi kita ibu-ibu nih ya, tahu apa sih artinya kegagalan tersebut. Tapi sebetulnya apa yang saya mau ceritakan pada hari ini, apa yang saya mau bahas topik hari ini adalah mari kita sama-sama bangkit dari kegagalan kita untuk mencapai tujuan daripada Tuhan. Karena saya percaya yaitu meskipun kita udah di dalam Tuhan, ya tapi ada aja benar kegagalan-kegagalan kita hadapi. Bisa aja kita merasa kok kita udah dalam Tuhan, tapi masih aja gagal dalam rumah tangga, atau juga gagal menjalin hubungan yang baik dengan orang sekeliling kita, atau gagal menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita. Bahkan yaitu ada juga meskipun kita Kristen, kita merasa, loh kok saya gagal ya menjadi orang tua yang baik, dan masih lagi banyak hal-hal kegagalan yaitu dalam pekerjaan kita, bisa aja dalam pelayanan kita dan lain-lainnya. Ini yang membuat kita yaitu seringkali jadi down ya, atau kita menjadi sedih, atau kita berpikir yang macam-macam ya. Dan sayangnya itu yang sangat disayangkan. Seringkali kegagalan itu membuat kita merasa yaitu kok kita sendirian, yaitu meskipun dengan orang ada sekeliling kita, kita tetap merasa down. Dan seringkali juga yang sangat disayangkan ialah yaitu kita mengizinkan kegagalan itu justru mencengkram kita untuk hari masa depan kita. Nah itu yang sangat disayangkan sekali. Tapi kalau kita teliti lagi yaitu apa yang terjadi di dalam yaitu firman Tuhan, maksudnya apa kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kita lihat yaitu bagaimana sebetulnya banyak sekali orang-orang dalam atau tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa juga mengalami kegagalan-kegagalan. Umpamanya seperti Raja Daud, dia udah begitu dekat dengan Tuhan, tetapi toh dia jatuh dalam perzinahan. Umpamanya Elia, dia adalah nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan, tapi dia mengalami depresi. Ataupun seperti Petrus, dia berjalan, saudara bisa bayangkan, berjalan setiap hari berapa tahun bersama Yesus, tapi dia menyangkal Yesus Kristus. Namun yang luar biasanya ialah mereka semua itu dipakai Tuhan. Dan saya mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya. Tidak ada satupun dari mereka yang ditolak karena kegagalan mereka. Itu yang saya mau saudara camkan, maksudnya benar-benar ya. Itu di dalam hati saudara. Yaitu sekali lagi, berapa besar pun kegagalan kita, Tuhan yaitu tidak pernah menolak saudara maupun saya. Dan itu yang kita harus ingat, bahwa yaitu Tuhan tidak menunggu sampai saya jadi sempurna, yaitu untuk menerima kita, tidak. Tetapi Tuhan itu mau menerima kita apa adanya. Jangan salah paham, yaitu Dia menerima kita apa adanya, dan bersama Dia, bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan mengubah kita menjadi lebih baik lagi, menjadi serupa seperti Kristus lagi ya. Kalau saudara tahu ya, hidup yang terfokus kepada kegagalan itu apa? Itu sebetulnya akan akhirnya menghancurkan kehidupan kita sendiri. Makanya saya perkatakan tadi, yaitu masa lalu yang mencengkram kita. Jadi seperti kaki kita itu dicengkram oleh bola besi yang kuat, sehingga kita tidak bisa maju. Karena kita merasa yaitu setiap kali kita mau maju ke depan, kita lihat ke bawah kaki kita, yaitu kita lihat apa? Kita lihat kegagalan-kegagalan kita.
Tapi sebetulnya Tuhan, apa yang Tuhan itu lakukan, Tuhan itu sangat sayang dengan kita. Tuhan sangat sayang, apa yang dia mau lakukan nomor satu, yaitu supaya kita menyadari terlebih dahulu berapa besarnya kasih Tuhan. Ya, bukan yaitu kalau orang kan nomor satu kalau dunia, nih kamu harus tahu salahmu gini. Dan membuat kita, aduh yalah salah lagi. Tuhan tuh nggak gitu saudara. Cara Tuhan tuh sangat berbeda sekali. Ya, kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan, dia justru melimpahkan kasihnya dia, yaitu waktu kita melihat kasihnya Tuhan begitu besar, itu yang membuat kita menyadari, oh ya, saya itu kurang setia, oh ya, kenapa Tuhan begitu baik sama saya, kok saya masih berbuat dosa lagi, kenapa Tuhan begitu baik sama saya, kesempatan yang diberikan kepada saya, kok saya masih mengecewakan dia. Lihat saudara, itu Tuhan kita, dan saya mengatakan itu, saya belajar banyak sih dari itu semua. Yang itu membuat saya, saya sebagai orang tua, umpamanya, kalau saya udah marah-marah nih, saya pikir, ya Tuhan aja nggak marah-marah sama saya. Dan itu yang membuat saya, oh ya saya harus lebih bersabar lagi, saya harus mengasihi lebih lagi. Dan itu yang membuat, yaitu kita menyadari justru dalam kasihnya, kita melihat kesalahan kita. Itu luar biasa ya. Dan kita lihat di sini, seperti yang kita lihat ya dalam Lukas 22 ayat 31, kita lihat di sini, di mana sebetulnya luar biasa ya, ini yang saya selalu ingat ini saudara. Dikatakan, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apakah Tuhan tahu akan cobaan atau ujian daripada si iblis? Ya dan amin. Dia tahu banget. Tapi lihat ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya memang di tengah kegagalan ya, waktu Petrus menyangkal Yesus, saya percaya sulit untuk melihat bagaimana Tuhan akan menggunakan semuanya itu, penampian tersebut untuk kebaikan daripada dia atau kebaikan daripada kita semua. Tetapi Tuhan mau kita menggunakan, lihat lagi ya, Tuhan menggunakan rasa sakit tersebut, rasa kegagalan tersebut, yaitu dalam semuanya itu justru kita dapat bisa melihat kekuatan Tuhan dan mengandalkan Tuhan agar kita dapat mencapai tujuannya. Bisa saudara lihat, sekali lagi di dalam kegagalan, iblis memakai kegagalan tersebut untuk menuduh saudara dan mengatakan, lihat tuh, kamu tuh nggak berhasil, percuma kamu udah pergi ke gereja, kamu berdoa, lihat tuh, rumah tangga kamu nggak berhasil. Kamu bukan menjadi orang tua yang baik. Kamu gagal dalam menjadi seorang tua yang baik, menjadi orang tua yang memberi contoh kepada anak-anaknya. Atau iblis juga bisa mengatakan, lihat, kamu udah capek-capek gitu ke gereja, lihat, di mana kamu sekarang? Lihat, orang nggak ada yang suka sama kamu. Iblis memakai semua kegagalan itu untuk menuduh saudara dan membuat saudara jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan akan memakai semua kegagalan tersebut supaya kekuatan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dan orang boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka benar-benar bisa tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Karena yaitu saya percaya, yaitu hanya Tuhan yang tahu masalah kita. Seperti Petrus, dia tahu nggak apa yang akan terjadi? Saya percaya dia tahu, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi, apakah dia tahu perasaan daripada Petrus pada saat itu? Dia tahu apa perasaan Petrus pada saat itu. Tapi dia, yaitu Tuhan Yesus, tidak menuduh dia. Ingat itu, Tuhan Yesus tidak menuduh dia. Dia memberikan peringatan, tapi dia tidak menuduh. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Kalau kita masih merasa sakit, saudara, ini saya sedikit kalau kita masih merasa sakit atau kita masih merasa kecewa ya, itu adalah sebetulnya area-area di mana yang kita sebetulnya perlu diubahkan dan kita belum serahkan kepada Tuhan. Itu salah satu tanda-tanda area di mana yaitu kita belum menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita udah bisa menyerahkan kepada Tuhan, saya percaya yaitu pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan ya, dengan iman, ada orang bilang, aduh susah banget ya, karena apalagi kalau kegagalannya sampai membuat saudara, dia bilang,
Maksudnya ada orang, ya gara-gara saya sampai saya cerai. Atau ya gara-gara saya sampai anak saya lari dari rumah. Atau ya gara-gara saya kurang bagus, yaitu anak saya sampai narkoba. Atau ya gara-gara saya sampai saya dipecat dari kantor saya dan sekarang saya, yaitu gimana, saya hidup tuh gimana. Dan itu kayaknya kegagalan yang sangat besar sekali. Tapi waktu yaitu kita menyerahkan kepada Tuhan, saudara. Waktu kita mengizinkan Tuhan mengambil alih segala sakitnya daripada kita, saya percaya saat itu juga Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan dalam hati kita. Dan kita tahu yaitu di dalam semua kegagalan itu, meskipun itu salah saya, meskipun saudara mengatakan, iya itu salah saya sih, tapi saya percaya di dalam kesalahan kita pun, yaitu Tuhan itu bekerja di dalam semuanya. Itu sama seperti yang ditulis ya. Saya akan buka di dalam Mazmur 51. Mari kita baca sama-sama, saudara. Kitab Mazmur adalah kitab, kalau buat saya, kalau saudara nggak bisa doa, yaitu baca kitab Mazmur, karena Mazmur itu penuh dengan doa dan ucapan syukur dan pujian yang luar biasa. Mazmur 51 ini pengakuan dosa. Ayat kedua, yaitu ketika Nabi datang kepadanya, kepada yaitu Raja Daud, setelah ia menghampiri Batsheba. Jadi setelah dia berzinah dengan Batsheba, ya, maka waktu itu Daud sadar. Maka nomor satu dia datang kepada Tuhan. Dia nggak lari kemana-mana, saudara. Nomor satu dia lari kepada Tuhan. Ayat 3 ya dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena dia tahu Allah tuh kasihnya tak berkesudahan. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, karena rahmatnya itu sungguh-sungguh besar, setinggi langit dan sedalamnya laut, tidak dapat dibandingkan dengan rahmatnya dan kasih setianya. Lalu dia mengatakan, Daud mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, karena dia tahu itu adalah kesalahan dia. Dia tahu itu adalah kegagalannya daripada dia, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Karena dia tahu perzinahan itu adalah dosa, apalagi dia sampai menyebabkan yaitu suaminya Batsheba yaitu mati terbunuh, ya. Lalu dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Lihat saudara, waktu kita menyadari pelanggaran kita, jangan kita yaitu ya menghukum diri kita, tapi nomor satu justru kita cepat-cepat lari kepada Tuhan. Kita nggak usah gembar-gembor kemana-mana, enggak. Hanya Tuhan yang tahu, yaitu karena Tuhan pencipta kita. Akan senantiasa bergumul, dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia tahu kok, kalau kita berdosa, nggak usah orang lain, saya percaya kok. Saya pun tahu kalau saya berdosa, nggak usah udah kamu berdosa, kamu berzina, oh kamu membohong, oh kamu gagal, nggak usah. Kita tahu, benar nggak saudara? Makanya dia bilang, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara bisa baca seterusnya, saya akan loncat ke ayat 9, dia bilang, bersihkanlah aku daripada dosaku. Dia minta kepada Tuhan, dia nggak minta ke orang, karena dia tahu, hanya Tuhan dapat membersihkan dosa kita, dan hanya Tuhan yang dapat membersihkan our guilt conscience, jadi perasaan bersalah kita. Kita tahu hanya Tuhan yang dapat melakukannya, bukan manusia. Ya, dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Tahir maksudnya, ya kita, perkataan tahir itu sembuh maksudnya. Kita nggak akan merasakan lagi, oh perasaan bersalah, kita akan merasakan, karena perasaan bersalah itu akan menggerogoti kita, dan akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Dia bilang, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin, saudara. Waktu Tuhan mengampuni kita, saya percaya kita akan lebih putih daripada salju. Amin. Karena dia sendiri yang dapat menghapus setiap dosa-dosa kita. Ya, makanya dia bilang, biarlah aku mendengar sekali lagi, yaitu kegirangan sukacita, biarlah Tuhan yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Yaitu untuk kita mendapatkan, kita bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau berasa dosa kan beban banget ya. Tapi Daud tuh luar biasa. Dia bilang setelah dia minta ampun, dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong, biar saya mendapat kegirangan di dalam Engkau kembali. Dan ini saudara, saya akan loncat lagi. Kalau saudara, saya harap yaitu baca beautiful. Indah banget nih Mazmur 51. Ayat 13 dia bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Karena Daud tahu yaitu dosa akan memisahkan dia. Ya, dari sebab itu dia katakan, janganlah buang aku Tuhan dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia mengatakan, aduh Tuhan, nomor satu kamu udah jauh. Jangan sampai kamu ambil yaitu roh kudus dari saya. Maka saya akan benar-benar sepi, saya akan benar-benar gersang, saya nggak tahu harus gimana tanpa Engkau.
Itu karena tanpa Engkau Tuhan saya nggak bisa hidup. Ya, makanya ada dari saudara barangkali pada saat ini merasakan kering atau merasakan kok jauh banget dari Tuhan. Yaitu saudara, apa yang saya dorong saudara ialah datang kepada Tuhan. Dia bukan menghakimi saudara, dia nggak menuduh saudara, enggak. Dia mau menerima saudara apa adanya saudara. Apakah dia tahu kegagalan saudara dan saya? Dia lebih dari tahu. Sama seperti yang dia katakan Petrus. Dia tahu nggak? Dia lebih tahu. Ya, meskipun pada saat itu Petrus sangat dekat sama Yesus, Petrus yaitu berjalan bersama Yesus, Petrus yaitu bersama dia melihat segala mujizatnya, tapi toh Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Ya, dan mari kita lihat lebih lagi ayat 18 dia katakan, sebab engkau tidak berkenan, Daud mengatakan, engkau tidak berkenan kepada korban bahkan sembelihan. Ya, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Jadi Daud mengatakan gini, kalau saya berdosa Tuhan, yaitu korban bakaran yang saya berikan kepada engkau, korban sembelihan yang saya berikan kepada engkau, itu nggak ada artinya Tuhan. Itu apa yang sebetulnya Daud katakan. Dan dia mengatakan 19, korban sembelihan kepada Allah, ini luar biasa, ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur saudara, jiwa hancur saya, itu adalah korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Bisa saudara lihat, artinya apa saudara? Itu Tuhan mau kita datang apa adanya kita. Sekali lagi, dia nggak menuntut saudara sempurna. Tapi dia mau, yaitu saudara dan saya, datang dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekecewaan kita, dengan segala kemarahan kita. Karena jangan lupa, yaitu jangan kita, aduh Tuhan saya nggak mau marah, benar. Tapi waktu kita datang sama Tuhan kita, biarlah hati kita itu benar-benar terbuka saudara. Ini apa yang dikatakan? Korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Jadi Tuhan itu tahu kita terbuat dari apa saudara. Mari saudara, jangan tunggu lebih lama lagi saudara. Cepat datang kepada dia. Saya tahu ya itu, sama seperti kita orang tua, seberapa besarnya kesalahan anak kita, kita masih mengasihi anak kita, bukan? Kita nggak mau, saya nggak mau lihat muka lu lagi, pergi dari kamu jauh-jauh. Ya nggak kan? Nggak ada. Saya harap saudara nggak gitu. Saya juga nggak kayak gitu. Nggak ada kan kayak gitu kan. Kalau anak kita jauh-jauh kita cariin, kita pikirin nih anak nih gimana. Begitu juga Tuhan, benar. Apalagi Tuhan pencipta kita semuanya. Dan waktu anak kita mengatakan, aduh mah, sorry ya mah ya. Cuma mengata gitu aja, belum dia ngaku dosa lain-lain, kita udah bilang kayak gini. Oh ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat gitu. Bener nggak? Iya kan? Ya. Dan itu saya percaya saudara, apalagi Tuhan kita. Amin. Dikatakan sejauh barat dari timur, itu ada ayatnya. Saya minta nanti ditolong ditaruh ya. Sejauh barat dari timur, begitu Tuhan itu memisahkan dosa kita. Artinya dia udah melupakan dosa kita. Dia telah membuang semuanya itu ke laut yang paling dalam. Yaitu dia nggak ingat lagi. Ya, Tuhan tuh luar biasa baiknya. Bahkan saudara, nih saudara lihat. Di dalam kesalahan kita, dia memakai kesalahan kita untuk menjadi alat. Dia katakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya akan bacakan lagi ya. Petrus dia bilang, tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ya, Tuhan tuh luar biasa. Dia nggak mengatakan supaya kamu badannya sehat bugar, enggak. Dia tahu hal yang penting adalah supaya iman kita nggak gugur. Dan engkau, jikalau engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, jadi itu yang Tuhan ingat sekali lagi. Iblis mau menjatuhkan saudara, tapi Tuhan mau memakai kegagalan saudara supaya saudara apa? Supaya bisa kasih tahu orang-orang bahwa oh saya pernah gagal. Ingat, yaitu Raja Daud, dia akan memberitahu kepada mereka semuanya, yaitu supaya mereka tahu cara jalan yang terbaik apa, supaya menghindari segala sesuatu kesalahan. Saudara dan saya juga demikian. Di dalam segala kegagalan kita izinkan Tuhan masuk. Dan izinkan kita menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan Allah kita. Kita bisa katakan kepada orang, ya, saya pernah gagal. Saya tahu apa rasanya sakit hati. Saya tahu apa rasanya marah. Saya tahu apa rasanya gagal dalam rumah tangga. Saya tahu apa artinya gagal dalam, yaitu membesarkan anak-anak. Tapi di situ saya bertemu dengan Yesus saya. Yesus membangkitkan saya. Yesus memberi semangat kepada saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Melalui saya bisa melewati semua itu karena Yesus berserta saya.
Amin saudara, saya percaya yaitu Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Mari saudara bangkit kembali daripada kegagalan saudara. Amin saudara, saya tahu yaitu kita semua nggak ada satu orang pun yang dapat merubah masa lalu kita, benar nggak? Tapi kita dapat merubah masa depan kita bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dari sebab itu mari bersama-sama kita milih atau memilih untuk tumbuh dari kegagalan kita, belajar darinya, dan mengatasinya, sehingga Tuhan bisa memakai kita semua untuk kemuliaan Dia. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, karena Engkau begitu baik, Tuhan. Di dalam kegagalan kami pun, Tuhan, Engkau berada bersama kami. Di dalam titik yang paling gelap pun, Engkau bersama kami dalam semuanya itu. Bahkan, Tuhan, Engkau mau memakai, Tuhan, kegagalan kami menjadi batu loncatan, Tuhan. Sehingga kami bisa menguatkan Tuhan dengan kegagalan itu, menguatkan Tuhan teman-teman kami, Tuhan, orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima kami apa adanya, dan terima kasih Tuhan, di dalam semuanya ini Tuhan, Engkau masih memakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan seluruh rumah tangga kami Tuhan, masa depan kami, anak-anak kami Tuhan, pelayanan kami, hidup kami, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah yang terbaik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berserta saudara sekalian semua sampai Maranatha. Diberkatilah saudara sekalian semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.